Lir ilir, lir ilir, tandure wosumile ta ijo royo-royo, ta senggo penganten anyar, ta senggo penganten anyar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Saudara Muhammad Sallu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu sehat walafiat, terutama pada masa pandemi seperti saat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Ya, ketemu lagi bersama saya Kak Heru, dan di samping saya ada Babi. Babe. Ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih bersama Babe. Nah, kali ini kita akan coba ngobrol tentang salah satu daerah istimewa di negara Indonesia nih, Be. Ya, ya. Yaitu, Di mana tuh? Ngayogyakarta. wah, ya betul. Kita akan bicara di daerah istimewa Yogyakarta atau Iya. Ngayogyakarta Hadiningrat nih, Be. Iya. Lagi-lagi terkait kesehatan secara antropologi dan epidemiologi nih, Be. Jadi ini Gitu, berlanjut Be. terus ini ya. Terus setelah kita ngobrol di Iya, Cirebon, iya, kesepuhan kan kita ngobrol Jawa iya, Barat, iya. kemudian kita geser ke Yogyakarta nih, Be. Yogyakarta. Ya monggo, Be, langsung disapa-sapa masyarakat seluruh Indonesia, Be. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap sehat Indonesia ya guys. Dan jangan lupa belajar. Belajar. Buat adik-adikku semua yang ada di rumah. Terus ini tadi dari hasil diskusi kemarin itu Kak Heru, itu ternyata sudah banyak sekali yang Iya, gitu. betul. Nah, ini akhirnya kita beranjak ke Yogyakarta, salah satunya juga ini, Be. Jadi oke ya, Babe sebelum Babe menerangkan tentang sejarah pengobatan di Jogja, nah ini Babe mau ucapkan terima kasih dulu, salam dulu kepada sahabat-sahabat Babe yang ada di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku yang ada di Papua. Nah, kemudian ada salam juga dari teman-teman Babe yang kebetulan masih kuliah di Harbin sana, di perbatasan Cina dan Rusia ya. Kebetulan ambil kedokteran juga, tapi ini karena pandemi tidak bisa pulang, akhirnya di situ terus ya. Tapi Babe bilang tetap semangat di sana, ya toh. Begitu lulus nanti gabung ke bengkel kesehatan. Ya, wah, jadi balik ke Indonesia. Iya. Jadi gitu. terus saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku ya, teman-teman pendeta yang telah mau bergabung di bengkel kesehatan. Ahlan wa sahlan nih saya ucapkan ya. Dengan metodologi penyembuhan karismatiknya ya, ayo bareng-bareng lah, inilah bentuk kepedulian ya, atau merah putih Indonesia gitu. Nah, kemudian ini yang luar biasa lagi, dari aliran kebatinan namanya Suci Rahayu. Suci Rahayu ya, Kejawen. Ini kurang lebih ada 5.000 sampai 10.000. Iya, begitu video Babe mengudara, terus telepon ke Babe, aduh alhamdulillah Be, sekarang udah turun gunung lagi Be ya. Saya bilang ahlan wa sahlan, ayo bergabung gitu kan. Ya, ini memang luar biasa ya, karena memang inilah bentuk pengabdian kita kepada negara, pengabdian kepada Merah Putih dalam posisi pandemi. Ya, itulah yang kita harapkan, yang kami harapkan. Kira-kira. Pokoknya Babe sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas antusiasme berjibakunya. Siapa saja ayo bergabung ke bengkel kesehatan. Yang jelas di sini adalah pengabdian murni ya guys. Untuk apa? Mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehat kan gitu kan, ala Babe. Dan ini saran-saran dari
teman-teman Babe juga ya, di 34 provinsi ini bilang begini, B, nanti kalau pandemi sudah mulai reda, kita keliling 34 provinsi, B. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Tik, ya, seniman dan budayawan di Pantura. Pak Tik, Rembang, Kudus. Terima kasih Pak Tik. Katanya Pak Tik, ayo Gus, ayo B, kita action B gitu. Kita action B, kita keliling di 34 provinsi. Itu sesuai dengan seperti waktu Babe dulu, waktu masih mudanya keliling atau pengajian dari kampung ke kampung lah. Saya sambut gitu kan, tapi saya bilang sama Pak Tik, nanti gamelannya itu bayar apa enggak, soalnya Babe nggak punya duit gitu. Nah, ternyata Pak Tik ini itu seorang seniman dan budayawan ini katanya untuk Babe, untuk pengajian, untuk pengajian kesehatan, menyehatkan masyarakat Indonesia ini gratis semua. Kalau perlu seniman dan budayawan di Pantura, di Pati dan sekitarnya, Kasihan Pati akan iuran buat perjuangan Babe katanya. Wah, ini luar biasa. Terima kasih para sesepuh-sesepuh ya. Kemudian saya ucapkan lagi terima kasih pada sahabat-sahabat dan guru-guru Babe, romo-romo guru dari Purnawirawan ini. Purnawirawan. Dari Purnawirawan TNI maupun dari Purnawirawan Kepolisian. Ternyata begitu Babe mengudara, ini ada bantuan juga ini, ada bantuan air minum sehat. Ini Babe belum lihat gudangnya, katanya ada berapa puluh ribu gitu air kaleng gitu, tapi Babe belum lihat. Nanti kita lihat nanti kita bagi kepada tim-tim kru bengkel kesehatan untuk dibagi lagi kira-kira gitu. Baik. Pokoknya intinya Babe sangat mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas semua yang sudah ikut berpartisipasi di bengkel kesehatan. Wah ya, dari agamawan, budayawan, seniman sampai purnawirawan ini sudah menyaksikan channel bengkel kesehatan dan RP channel dan mengajak untuk keliling di 34 provinsi. Nanti ketika pandemi udah reda. Amin. Nah, balik ke Jogja nih, gimana nih, Be? Sejarah dan gimana kesehatan di Jogja, pengobatan dan penyembuhan di Jogja. Oke, jadi begini ya, adik-adikku, sahabat-sahabatku semua di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Anyer sampai Panarukan, tetap sehat di saat pandemi ya guys. Ini Babe cerita sedikit tentang masalah pengobatan ala keraton. Ala keraton. Jadi gini, pada saat Panembahan Senopati yang pertama atau Sultan Agung Hadiwijoyo, Sultan Agung yang pertama Danang Sutawijaya. Itu kan, jadi Danang Sutawijaya ini kan orang spiritualis ya. Ahli spiritual, ahli tirakat, ahli bermunajat, ahli bertafakur, karena dibimbing oleh para wali-wali zaman itu. Ada Sunan Kalijogo, ada Sunan Kudus dan sebagainya, termasuk ada Ki Ageng Penjawi. Nah, kebetulan Raden Mas Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang pertama ini menikah juga sama anaknya penggede di Pati namanya Ki Ageng Penjawi. Ki Ageng Penjawi yang ahli pengobatan juga. Kemudian dari situ turunlah punya anak yang namanya Raden Mas Rangsang, cucunya. Jadi cucu dari Raden Mas dari Panembahan Senopati ini ada Raden Mas Rangsang. Nah, Raden Mas Rangsang inilah yang pertama kali mengibarkan bendera untuk mengusir penjajah di bumi Nusantara yang saat ini Indonesia. Katanya begini pada saat itu, Panembahan Sultan Agung Mataram Raden Mas Rangsang bilang begini, saya tidak masalah saya berani atau tidak berani mengusir penjajah para romo guru, katanya bilang gitu, tapi ini adalah bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Biar cucu-cucu kita itu menorehkan, menulis sejarah bahwa Sultan Agung Mataram memberikan suri tauladan berani mengusir penjajah dari bumi Pertiwi. Itu pada saat itu. Kemudian akhirnya Sultan Agung Mataram tidak berpikir kalah atau menang, tapi ini adalah melawan saja sudah.
bagus, sudah sebuah keberanian yang luar biasa. Makanya dari keberanian Sultan Agung Mataram ini kita harus menilik sejarah bahwa kita harus berani juga kira-kira gitu. Jadi harus berani untuk melawan pandemi Covid yang ada di Nusantara ini. Nah, salah satunya ramuan-ramuan keraton ya, ramuan-ramuan keraton itu kan banyak. Dan banyak memang orang-orang hebat saat itu, apalagi zaman Panembahan Senopati, zaman Sultan Agung itu wah banyak sekali yang bertirakat. Sampai masalah menyembuhkan mah aja pakai tirakat gitu kan. Nah ini kira-kira obatnya apa? Kira-kira diramu oleh keraton. Nah ini kan dalam rangka nguri-nguri kabudayan Nusantara. Kembali back to nature. Sehat ala keraton, sehat ala Nusantara, sehat ala sesepuh-sesepuh leluhur dulu. Gitu. Tidak mau tetap sophistic healing kembali pada sophistic healing kira-kira gitu. Iya. Dan ini pada zaman itu memang tim-tim pengobatan di keraton itu masif ya mengumpulkan itu. Dia itu mulai mengumpulkan aneka rempah-rempah kunyit, jahe, kemudian daun kates dan macam-macam termasuk air dari beberapa sumber yang oksigennya itu tinggi untuk pengobatan itu tadi kira-kira gitu. Ya di Jogja ini kan juga memang keraton ya Be pada waktu itu ya. Jadi nguri-nguri kabudayanya itu wah luar biasa lah gitu. Totok rokonya, andap asornya itu luar biasa. Betul. Ternyata pengobatan tidak hanya dari kasepuhan, tidak hanya dari kabupaten atau kadipaten, kita sampai di keraton juga. Keraton juga. Gitu. Nah sedikit lagi nih Be, karena di Yogyakarta ini kan kota pendidikan juga pendidikan, nih, kota pelajar lah sekarang. Pelajar ya Be ya. Ini juga perlu artinya masa-masa seperti ini juga perlu ada mungkin ada andil juga atau gimana pandangan Babe nih di Jogja nih untuk pendidikan juga sehat nih Be. Terima kasih ya. Untuk adik-adikku mahasiswa ya, untuk adik-adikku mahasiswa sehat itu sebenarnya relatif murah gitu kan. Relatif murah. Jadi kalau di Jogja itu kan masih alam pedesaan, masih alam-alam ya natural lah ya, gitu nature ya. Ini contoh pada saat zaman kecilnya Babe ini, Babe itu sering dikasih makan nasi jagung gitu kan. Nasi jagung. Nah, nasi jagung. Nah, nasi jagung lauknya itu kira-kira pindang itu ikan laut gitu, tahu kan? Tahu, pindang ikan laut tahu. Nah ternyata juga itu menyehatkan gitu, itu menyehatkan. Nah cara-cara dari Babe bagi yang sekali lagi ya, bagi yang udah usia 40 tahun ke atas ya cobalah tradisi Nusantara itu dibangkitkan lagi gitu. Tradisi kerajaan itu dibangkitkan lagi gitu loh, ya kan? Artinya kalau yang memang sehat kenapa tidak gitu loh. Makan apa ketela rebus, makan pisang rebus ya, kemudian minum jamu ala Jawa ya kan, jamu apa kunyit kencur gitu kan, apalagi kalau misalkan yang gemuk-gemuk ya mohon maaf ini Bang Mus ini kan bisa lah minum kunyit begitu kan biar agak langsing lah khusus ya. Iya, kira-kira gitu kayaknya. Wah menarik nih saran-saran dari Babe. Kita juga akan buka sebelum buka ke sesi saran dan pertanyaan dari Bang Mus nih ya. Wah keren. Jadi intinya, ayolah monggo kita nguri-nguri kabudayaan Nusantara, sehat ala Nusantara, sehat ala leluhur yang sudah mempraktekkan tradisi dari zaman dulu. Betul. Sehat ala Nusantara gitu kan gitu. Saya jadi ingat salah satu falsafah nih Be. Iya. Ini kalau tidak salah namanya urip iku urup gitu ya Be. Urip urup. Makanya akhirnya para dokter-dokter baik dari kasepuhan, keraton sama-sama berjuang gitu kan, pada masa itu untuk menyehatkan. Gitu. Gini, udah nih baru-baru kita buka nih. Nah sekarang saya akan manggilkan Bang Mus nih. Bang Mus nih ya mantap kalau nggak ada Bang Mus. Rasanya kurang pas atau kurang lengkap gitu kalau misalnya tidak ada saran atau pertanyaan dari Bang Mus nih. Silahkan Bang Mus. Ya, assalamualaikum Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
ada pertanyaan nih, Be. Pertanyaan dari kakak-kakak Papua. Oh, Bapak dari Papua. Iya, dari kakak-kakak Papua ini, Be. Salam untuk orang-orang Papua. Salam kangen untuk Papua. Ini pertanyaannya, Be. Dia itu sakit jantung, Be. Oh, sakit jantung ya. Itu pengen konsultasi gimana katanya pengobatannya, Be. Oke. Ya, terima kasih ya. Langsung, Be. Saudara-saudara aku yang ada di Papua, ini kalau lihat Papua ini, Babe itu sangat rindu banget dan kangen banget dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang di Papua. Sebelum pandemi itu kan mereka sering telepon Babe dan ke Jakarta. Kalau telepon tuh begini, Babe, saya mau ke Jakarta kan? Apa Babe bisa terima Ade di situ? Oh, saya bilang, iya silakan aja deh, ya kan? Ade silakan ke Jakarta. Kita diskusi tentang kemajuan Papua, kita diskusi tentang ekonomi Papua. Sampai sekarang kita diskusi tentang kesehatan masyarakat Papua bagaimana. Nah ini ahlan wa sahlan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang ada di Papua ya. Ini Babe sekarang mengudara di RP Channel, di bengkel kesehatan dalam rangka sebagai perekat bangsa, atau sebagai perekat bangsa untuk apa? Menguri-nguri kabudayaan Nusantara lewat apa? Lewat kesehatan dulu, apalagi di saat pandemi. Nah, kemudian masalah tadi apa? Jantung ya. Saran dari Babe sekali lagi, kalau misalkan kok itu jantung ya, jantung ini kan ada tahapannya kan. Kalau sudah tahapannya agak high gitu, agak tinggi tahapannya, ini harus ke dokter. Atau karena sifat dari pengobatan herbal ini hanya untuk preventif, penanggulangan sementara. Makanya waktu kita masih sehat walafiat, usahakan banyak minum jamu, banyak konsumsi herbal supaya apa? Tidak terjadi yang begitu tadi gitu kan. Jadi kalau sudah kondisinya sudah akut itu ya harus tindakan medis. Nah, untuk saudara-saudaraku tadi yang ada di Papua ya, yang dari Manokwari, di Merauke ya, di mana saja lah, di Intan Jaya ya. Alam kekayaan Papua ini luar biasa. Ikannya juga gurih dan enak. Kemudian di sana masih hutannya lebat sekali ya. Pokoknya back to nature, sehat ala Papua di sana. Nah, nanti kita ke depan kita coba bahas masalah Papua dari sisi kesehatan, dari sisi antropologi kesehatan, dari sisi epidemiologinya, karena di tiap tempat itu berbeda-beda guys, beda-beda cara penindakan medisnya itu beda-beda. Nah, ya tadi kembali pada urusan jantung, satu ya, periksa dulu ke medis. Nah, untuk tindakan herbal awal ya, cobalah konsumsi yang namanya kelapa muda. Air kelapa muda, tapi dibakar ya guys, dibakar, kelapa bakar, terus coba diminum kira-kira kurang lebih 3 hari. Habis itu ke dokter. Kalau itu masih kadang kalau jantung itu kadang kan nyeri ulunya kan di tengah sini kan. Kadang orang kan bilang jantung itu nyerinya di sisi kiri, tapi enggak, kadang kan di tengah begini sampai ke punggung sini nyerinya itu. Wah, sakit banget lah kira-kira. Iya, nyesek. Nyesek. Nah, untuk sementara gitu ya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua yang ada di Papua, sementara begitu. Satu lagi, Be, ini Be ada yang konsultasi dari teman-teman Korea ini, Be. Oh, dari Korea? Korea. Komunitas Muslim Korea, Be. Oke, gimana? Ini katanya dia kalau kencing susah, Be. Oh, kalau kencing susah. Oh. Sakit katanya, Be. Oke. Terima kasih ya, sahabat-sahabatku, saudara-saudara Babe yang ada di Korea. Ya, ini Korea Selatan kan? Iya. Kalau Korea Utara kan belum ada kan? Belum. Oke. Ini tip dari Babe, kalau misalkan untuk kencingnya itu air susah dan itu kemungkinan besar itu ada penyumbatan pengapuran di ginjal. Kemungkinan besar. Nah, kemungkinan besar itu ada pengapuran di ginjal. Nah, itu saran dari Babe, daripada ini nanti meraba-raba, harus detoksifikasi dini.
deteksi sini penyakitnya. Tetap ke medis atau nanti bagaimana saran dari medis dari dokter ahli itu. Kemudian kalau mau ke herbal ya nanti cobalah ramuan herbal itu yang paling aman. Di sana itu kira-kira ada nggak itu daun sirsak? Daun sirsak. Daun sirsak. Nangka Jawa itu mungkin nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada konsumsi bawang guys. Bawang aja 3 siung itu pada saat mau makan. Sama nanti biar Bang Mustafa ngirim madunya tadi yang ramuan madu tadi sama bawang dikirim ke sana ke Korea. Kira-kira gitu. Pokoknya langkah awal tetap medis, yang kedua herbal ini untuk tindakan awal. Kira-kira gitu Bang Mus. Gitu Bang Mus. Ya terima kasih Be. Sebetulnya masih banyak sih Be, cuma dibatasin lah waktunya ini. Pokoknya begini, kalau mau diskusi lebih panjang silakan aja nanti lewat Bang Mustafa atau Kak Heru atau kru-krunya Bang Mustafa dengan Kak Heru nanti disampaikan di bengkel kesehatan, dicatat, direkam lah gitu kan, supaya nanti ini sebagai pelayanan kita untuk semuanya lah, untuk kemanusiaan gitu. Betul. Wah, sampai di Korea saja konsultasi ke bengkel kesehatan ya. Ternyata sudah mendunia ini, walaupun kita memang baru mengudara. Baru mengudara gitu. Menarik nih Babeh ini punya metode penyembuhan pengobatan ala Babeh di bengkel kesehatan. Jadi siapapun boleh konsultasi Nah, sudah kita diskusi tentang Jogja, tentang kemudian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat kita di luar negeri. Ini juga perlu rasanya Babe memberikan saran kepada seluruh masyarakat Indonesia, juga mungkin masyarakat dunia gitu, untuk menjaga kesehatan. Biar dunia sehat, Indonesia juga sehat. Ala bengkel kesehatan, ala Babe. Dan kalau memang dibolehkan, kita mendoakan juga Be. Iya, semoga semuanya lah sehat. Dunia sehat, semua sehat lah kira-kira gitu. Begitu Be. Jadi ini langsung saja ini saran-saran Babe. Oke. Sekali lagi Babe ucapkan terima kasih kepada semuanya. Kunci dari pertama adalah kenapa orang itu menjadi sakit. Nah, itu banyak faktor. Tapi dari sakit fisik maupun sakit mental maupun sakit rohani itu ya kembali pada manusia atau individunya masing-masing, ya kan. Jadi tetap harus yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa atau tauhidnya tadi diolah, jadi selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu nanti akan menumbuhkan yang namanya cakra positif yang ada di unsur tubuh tadi, yang ada di anasir tubuh tadi. Jadi cakra yang dalam bentuk mahkota yang di sini 7, kemudian di bawah 2 yang 9 tadi aktif lagi. Kemudian cakra alam juga, unsur alam akan membantu mengaktifkan kembali. Kemudian yang kedua, saran dari Babe, kita itu kan harus nguri-nguri kabudayaan Nusantara. Sebelum ada medis, sebelum ada dokter, itu kan sudah ada pengobatan ala Nusantara, ala herbalis, ala keraton. Ya. Nah itu coba tiap-tiap desa, tiap-tiap kelurahan yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh Nusantara, cobalah bikin namanya pekarangan lestari desa. Iya, pekarangan lestari desa itu ya ada. Jadi di saat nanti warga itu ada yang sakit, ada yang apa, cukup nanti di situ kemudian dikombinasi dengan yang namanya klinik desa. Ya, kalau misalkan yang kayak kemarin cita-cita Babe untuk bikin bengkel kesehatan di tiap desa itu terwujud ya nanti di bengkel kesehatan. Nah, pokoknya intinya cukup 2 itu. Jadi nanti mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira gitu kan.
Yang pertama memang saran Babe, jangan lupa tetap Nah, ikhtiar. ikhtiar. Yang kedua, berdoa selalu kepada Tuhan menurut Menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Dan yang ketiga tadi, ini boleh nih program kepedesaan atau perkampungan, Iya, yaitu perkampungan. Pekarangan Lestari Pekarangan Desa Lestari Desa. atau Pekarangan Lestari Kampung. Kampung. Gitu ya. Wah, ini menarik sekali. Saya jadi ingat gini, Be, ada waktu itu masa kecil sih, saya udah agak dewasa juga, saya nonton film itu ada kutipannya gini, 1 tambah 1 itu lebih baik daripada 1. Oh iya. Jadi artinya begini, saya jadi kebayang gini, jadi sahabat-sahabat di sana gitu kan, ketika ada problem atau ada masalah kesehatan gitu, bisa curhat atau bisa sharing ke bengkel kesehatan. Iya. Gitu. Nah, pokoknya kita welcome lah 24 jam. Betul. Wah, terima kasih nih Beh, udah Oke. diskusi singkat nih Beh ya. Iya. Mudah-mudahan ke depan kita masih terus bisa diskusi, Babe juga terus selalu sehat gitu. Dan jangan bosan-bosan ya guys, lihat Nah. wajahnya Babe. Pasti itu, jangan bosan-bosan. Nah, sampai ketemu lagi sobat kesehatan, seluruh masyarakat Indonesia, sahabat-sahabat dan seluruh penggemar Babe Nusantara maupun dunia. Terima kasih dari saya Kak Heru dan Babe undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syari wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karomi, ya uhailal judi wal karomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ketika nonton Bengkel Kesehatan ala Babe, saksikan sampai akhir ya, karena di sesi akhir pasti ada saran-saran dari Bang Mus. Nah, ini terkait pertanyaan-pertanyaan dari sahabat penggemar Babe di Papua dan di Korea ya. Ini moga Bang Mus, gimana Bang Mus? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penggemar Babe dimanapun Anda berada, salam sehat ya. Kemudian tadi pertanyaan konsultasi yang dari Papua, saran dari Babe tadi yang pertama adalah minum air kelapa yang dibakar. Kemudian yang kedua tambah sama bawang. Iya. Ya, 3 siung. Ya. 3 siung bawang. Kemudian untuk yang konsultasi dari Korea itu jangan lupa perbanyak minum air putih. Wah, Yang lebih bagus lagi itu minum al-qahwa atau ya ditambah lagi sama bawangnya juga, bawang, kemudian kalau bisa madu ya. jadi ini Terima sudah resep sehat semua ya, bawang putih sebagai tambah imun dan juga pencegah radikal, artinya virus-virus ya itu bisa. Kemudian ini air mineralnya dari Al-Taqwa dan jangan lupa madunya juga. Semuanya hanya ada di Bengkel Kesehatan dan RP Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.